والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Kata beliau, maka yang diirab dengan harokat ada 4 perkara. Pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak al-muannas as-salim, yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Jadi 4 ini diirab dengan harokat. Isim mufrad semuanya harokat, rafa, nasab maupun jar. Jamak taksir juga sama, rafa, nasab, jar semuanya pakai harokat. Jamak muannas juga sama, rafa, nasab, jar semuanya pakai harokat. Begitu pula fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan di akhirnya sesuatu apapun. Walaupun dalam fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun ini ada rincian ya. Ada rincian. Karena fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu apapun di akhirnya ini ada 2, ada sahih akhir, ada mu'tal akhir. Kalau sahih akhir betul semuanya harokat. Tapi kalau mu'tal akhir dirinci, ada yang harokat, ada yang pakai huruf. Ketika rafa dan nasab harokat, tapi ketika jazm dia huruf, penghapusan huruf, mu'tal. Nah, berarti ucapan beliau di atas itu beliau sebutkan min babil taghlib, di atas bentuk yang dominannya saja. Dominannya 4 jenis isim dia, 4 jenis kata di atas diirab dengan harokat. Paham ya? Dominannya. Jadi bukan semuanya. Sebab fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun itu ada pengecualian. Ada pengecualian di situ. Baik. Ayo qala syarih. Saya belum datang. طيب أقول القسم الذي يعرب بالحركات الثلاث والسكون 4 أشياء. Kata beliau, saya berkata al-qismu bagian yang diirab dengan harokat yang 3, was-sukuni dan yang diirab dengan sukun ada 4 perkara. Jadi yang diirab dengan 3 harokat yang 3, apa maksudnya harokat yang 3? Dhamma, fathah, kasrah, dan ditambah sukun. Ditambah sukun. Sukun ini sebenarnya bukan harokat, tapi diikutkan dengan harokat sebagaimana telah berlalu. Baik. Jadi yang diirab dengan harokat termasuk dalamnya diirab dengan sukun ada 4 perkara. Al-awwalu al-ismul mufrad. Yang pertama adalah isim mufrad. Nahu contoh, nasaha Zaidun Amran bis-sidqi. Zaid menasihati Amran dengan kebenaran. Zaid menasihati Amr dengan kebenaran. Lihat kata nasaha, kata Syekh, fanasaha fi'lun madhi wa Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih wa amran maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih wal ba'u harfu jarrin was-sidqi ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih wa kullun min Zaidin wa Amran wa as-sidqi ismun mufrad. Baik. Maka kata nasaha beliau i'rab satu persatu ya. Nasaha dia adalah fi'il madhi. Dia fi'il madhi. Kalau fi'il madhi dia mabni, tidak ada i'rab. Wa Zaidun, sementara Zaid adalah fa'il marfu', alamat rafa'nya adalah dhamma yang
huruf terakhirnya. Nah, karena dia isim mufrad ya, Zaidun isim mufrad. Wa amran, dan amran adalah maf'ulun bih, mansub. Wa alamatun nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih, dan alamat nasabnya adalah fathah yang nampak pada huruf terakhirnya. Dan dia juga isim mufrad, Zaid isim mufrad, amran isim mufrad. Wal ba'u harfu jarrin, sementara ba adalah huruf jar mabni, tidak ada i'rabnya. Wasidiki, sedangkan as-sidiki ismun majrurun bil ba, dia adalah isim yang jar dengan ba, dijar oleh ba. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih, alamat jarnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya. Dan as-sidiki juga adalah isim mufrad. Wa kullun, dan setiap dari kata Zaidun, wa amran, wa sidiki, dan sidiki adalah isim mufrad. Nah, perhatikan di situ, ketika rafa contohnya Zaid, di dom i'rabnya pakai harokat. Amrun ketika nasab, ini isim mufrad, contoh isim mufrad ketika nasab. Paham ya? Dan dia apa? Tanda nasabnya dengan harokat juga. As-sidiki itu contoh isim mufrad yang jar, dan alamat jarnya adalah harokat juga, itu harokat kasar. Semuanya pakai harokat tanpa terkecuali kalau isim mufrad. Demikian pula yang kedua, ats-tsani jam'ut taksir. Jamak taksir sama persis dari isim mufrad. Dia semuanya di'rab dengan harokat tanpa terkecuali. Contoh, wajjahal ulama'u an-nasaiha lit-tullabi. Para ulama wajjah, mentaujih, memberikan arahan. An-nasaiha berupa nasihat, memberikan arahan nasihat kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu, lit-tullabi. Perhatikan di situ ulama itu jamak taksir ya. Jamak. An-nasaih jamak taksir. Ulama jamak taksir dari alim. Kalau nasaih jamak taksir dari nasiha. Tullab jamak taksir dari talib. Jamak taksir semua. Dan ada yang rafa, ulama rafa, nasaih nasab, tullabi jar. Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Semuanya pakai harokat. Kata penulis, kata pensyarah hafizahullah, fawajjaha fi'lun madin, wajjaha fi'l madin, wazan fa'ala. Wal ulama'u fa'ilun marfu'un, ulama adalah fa'ilnya marfu'. Wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih, alamat raf'nya ad-dhamma yang nampak pada akhirnya. Wa an-nasaiha maf'ulun bihi mansub, sementara nasaiha adalah maf'ulun bihi di nasab. Wa alamat nasbi al-fathah adh-dhahirah ala akhir, alamat nasabnya fathah yang nampak pada huruf terakhirnya. Wal lamu harfu jarrin, dan lam pada lit-tullab itu ada lamnya, lam harfu jar. Wa tullab ismun majrurun bil lam, dan tullab adalah isim yang dijar oleh lam. Wa alamat jarriha al-kasrah adh-dhahirah ala akhir, alamat jarnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya. Wa kullun min al-ulama'u wan nasaiha wat tullabi jamak taksir. Setiap dari kata ulama, nasaih, tullab adalah jamak taksir, dan semuanya di'rab dengan harokat. Semuanya di'rab dengan harokat. Ketika rafa, nasab maupun jar semuanya di'rab dengan harokat tanpa terkecuali. Kemudian yang ketiga, baca. Ats-tsalitsu Allah Ta'ala as-salihu yang muannas as-salih nahwu rogabatil ma'atul banati fis sarafati wa rogaba fi'l madhi والتاء علامة للتأنيث والأمهات فاعل مرفوع وعلامة رفعه
mansubun wa alamatu nasbihi kasratu niyabatan anil fathati wa fi harfu jarrin wa fi harfu jarrin terus was-sadaqati ismu majrur fi wa alamati jarrihi wa alamati jarrihi kasratu dhahiratu ala akhirih wa kullu min ummahatun wal banati was-sadaqati jam'u muannatin salim. Baik. Qala hafizahullah, thumma qala hafizahullah, as-salisu yang ketiga yang diirab dengan harokat, kata-kata yang diirab dengan harokat adalah jama' muannas salim. Contohnya raghabatil ummahatu al-banati fis sadaqati. Para ummahat, para ibu-ibu memberikan targhib, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada putri-putri mereka untuk bersedekah. Nah, lihat al-ummahat, al-banat dan as-sadaqat. Semuanya jama' muannas salim. Ummahatu rafa, banati nasab, maf'ul bih, sadaqat jar. Semuanya diirab pakai harokat. Semuanya diirab pakai harokat. Rafa, nasab dan jarnya semuanya pakai harokat. Kata beliau, maka kata raghaba adalah fi'il madhi dan ta pada ujung raghaba kan raghabatil. Nah, tanya itu ta apa? Ta tanis sakin. Karena itu beliau berkata alamatun lit-ta'nisi. Ta itu tanda untuk perempuan, maksudnya fa'ilnya perempuan. Wal ummahatu fa'ilun marfu', dan ummahat adalah fa'ilnya marfu' dan dia perempuan tentunya. Wa alamat raf'i dhamma dhahiratu ala akhir. Alamat rafa'nya adalah dhamma yang nampak pada akhirnya. Sementara kata al-banat itu adalah maf'ul bihi mansub. Maf'ul bihi dinasab. Alamat nasabnya kasrah sebagai pengganti dari fathah. Jadi nasabnya isim jama' muannas salim dengan apa? Kasrah. Sebagaimana telah berlalu ya. Sudah berlalu kita bahas. Bukan lagu. Nah, wa fi, sedangkan fi adalah huruf jar. As-sadaqat ismun majrurun bi fi, dan sedekah sendiri dia adalah isim dijar oleh fi karena terletak setelah fi. Wa alamat jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih, dan alamat jarnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya. Wa kullun, dan setiap dari kata al-ummahatu wal banati was sadaqati semuanya jama' muannas salim dan i'rabnya dengan harokat, tanda i'rabnya dengan harokat. Baik, jadi semuanya ketika rafa nasab maupun jar jama' muannas salim tanpa terkecuali semuanya i'rab pakai harokat. Kemudian yang keempat, Ar-rabi'u fi'lu mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nahwu yaqumu min qawlika yaqumu zaidun walam yaquma walam yakum. Fa yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anil nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih wa zaidun fa'il walan harfu nafyi wa nasbi wa yaquma fi'lun mudhari'un marfu'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih wa lam harfu nafyin wa jasmin wa yakun fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu jasmihi as-sukun. Alamatu jasmihi as-sukun dhahir
zahiru ala akhiri wa kullu min yakumu wa yakuma wa yakum fa'ilun fi'lun mudhari. Baik, tsumma qala rahimahullah, yang keempat dari kata-kata yang diirob dengan harakat adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Ini sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa mencakup sahih akhir dan mutal akhir selama dia tidak bersambung dengan alif itsnain wal jamaah atau yang mukhatabah. Hanya saja penulis sebentar mencontohkan sahih saja, yang sahih akhir. Beliau tidak singgung yang mutal akhir karena dia dikecualikan. Sahih al-mutal akhir ada pengecualian, ada yang diirob dengan harakat, sebagiannya diirob dengan huruf. Sementara di sini beliau singgung dulu yang semuanya diirob dengan harakat. Contoh yakumu min qaulika. Contoh kata yakumu dari ucapanmu, yakumu Zaidun. Lihat fil mudhari ya syahid. Yakum. Walam yakuma. Zaid tidak berdiri. Walam yakum. Zaid belum berdiri. Fa yakumu, maka kata yakumu adalah fil mudhari marfu. Kenapa? Karena kosong dari penasab dan penjazm. Alamat rafa'nya dhamma yang nampak pada akhirnya. Sementara kata Zaidun adalah fa'ilnya. Walan, lan pada contoh yang kedua lan yakuma, dia adalah huruf penafian yang bermakna tidak dan sekaligus menjadi huruf penasab fil mudhari. Wa yakuma fi'lun mudhari'un mansubun, dan yakuma adalah fi'il mudhari yang dinasab oleh lan. Alamat nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Walam, sementara lam pada contoh yang ketiga, lam yakum, itu dia adalah huruf penafian dan sekaligus huruf penjazm fil mudhari. Wa yakum, dan yakum yang ada di depannya itu adalah fil mudhari majzum dengan lam, dijazm oleh lam. Alamat jazmnya sukun yang nampak pada huruf terakhirnya. Wa kullun min yakum wa yakum fi'lun mudhari'un. Dan setiap dari kata yakumu, yakuma maupun yakum semuanya adalah fi'il mudhari. Di sini semuanya diirob dengan harakat ya, karena dia sahih akhir. Kalau mutal akhir bagaimana? Dia dirinci sebagaimana akan datang sebentar pengecualian dari penulis. Jadi beliau sebutkan dulu secara global, setelah itu beliau kecualikan satu persatu yang tidak masuk. Qala rahimahullah, wa kulluha turfa'u bid dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Dan seluruhnya yang mana ini? Yang empat tadi. Paham ya? Seluruhnya maksudnya yang empat tadi. Semua mufrad, jamak taksir, jamak muannas dan fi'il mudhari yang tidak bersama di akhirnya sesuatu apapun. Semua empat itu dirafa dengan dhamma, ya kan? Silakan cek tadi semuanya dirafa dengan dhamma. Kemudian dinasab dengan fathah. Betul atau tidak ini? Semuanya dinasab dengan fathah? Tidak. Nanti beliau kecualikan, kecuali jamak muannas. Nah, ini beliau sebut dulu secara global. Jadi bukan dia salah, tapi nanti tunggu pengecualiannya. Beliau sebutkan dulu secara apa? Yang dominannya. Dia dinasab secara umum dinasab dengan apa? Fathah secara umum. Ya. Wa tukhfadu bil kasrah, dan secara umum dikasrah dengan dikhafad dengan kasrah. Dikhafad dengan kasrah. Wa tujzamu bisukun, dan secara umum juga dijazm dan sukun. Ini tentunya tidak mutlak ya, ada pengecualian sebentar, ada yang dijazm dan penghilangan huruf illah. Lihat pengecualian. Kata beliau, sekarang beliau mulai mengecualikan satu persatu. Wa kharaja an dzalika salasatu asya. Keluar dari hal tersebut tiga perkara. Tadi kan semuanya kata beliau dirafa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Semuanya ternyata ada yang keluar tiga. Apa itu yang keluar? Jam'ul muannats salim yunsabu bil kasr. Pertama yang keluar jam'ul muannats salim. Kenapa keluar? Karena dia ketika dinasab bukan dengan fathah, tapi justru dengan apa? Dengan kasrah. Ini yang pertama. Menyelisihi keumuman. Iya kan? Menyelisihi keumuman yang di atas.
Yang kedua, wal ismu alladzi la yansarif. Isim alladzi la yansarif. Kenapa dikecualikan padahal tidak disinggung tadi? Nah, dia tadi sudah masuk di isim mufrad dan jamak taksir, kan sudah berulang kali saya sebutkan. Kalau isim alladzi la yansarif itu sudah masuk di dalam isim mufrad dan jamak taksir. Sebelumnya disebut atau tidak? Isim mufrad dan jamak taksir sudah tadi disebut. Makanya dikecualikan. Berarti isim alladzi la yansarif, apakah itu yang isim alladzi la yansarif yang berasal dari isim mufrad maupun yang berasal dari jamak taksir, dia yukhfadu bil fathah. Dikhafad dengan apa? Dikhafad dijer dengan fathah. Paham ya? Sebagaimana telah lewat. Isim alladzi la yansarif itu rafa dengan dhamma, nasab dan jernya dengan fathah. Nah, ini pengecualian yang kedua. Pengecualian yang ketiga, fi'il mudhari wal fi'il mudhari'u al-mutallu al-akhir. Fi'il mudhari yang mutal akhir. Lihat di situ al-mutallu al-akhir. Ini sudah pernah saya singgung ya. Al-mutallu al-akhir. Kenapa jar al-akhir? Padahal ma'rifah. Isim al-mutallu al-nya itu bukan al-ma'rifah. Dia bukan al-ma'rifah. Paham ya? Jadi dia dihukumi nakir karena alif lamnya bukan alif lam ma'rifah. Baik, hanya yang seperti ini jarang ya. Biasanya kalau ma'rifah, nah yang seperti ini jarang, sangat jarang. Dia alif lam mausul. Ini belum antum pelajari. Nanti di mutammim. Iya, untuk menilai. Yujzamu, kenapa dikecualikan dia fil mudhari mutal akhir? Karena dia dijazam bukan dengan sukun, tapi yujzamu bihadfi akhirih. Dijazam dengan penghapusan huruf akhirnya, huruf mutalnya. Paham ya? Jadi secara umum di rafa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah kecuali tiga. Paham ya? Baik. Aqul, al-aslu bil anwa'i al-arba'ati al-muqaddimati an tufa'a kullaha bi dhammah. Nahwu yadrib Zaidun wal rijalu wal muslimat. Kullun min yadribu wa Zaidun wal rijalu wal muslimat marfu'. وعلى رفعه الضمة الظاهرة على آخره وأن تنصب كلها بالفتحة. Tadi itu aja. Anturfa'a kulluha. Antun soba anturfa'a kulluha antun soba kulluha. Kenapa dibaca fathah nasab? Kalau naibul fa'il masa dibaca nasab? Itu sobat kulluha bifat ma'adan yang ada jam'an. Ada itu fi'il. Kalau ada ma-nya di depannya ini akan datang nanti. Ada itu tergantung. Kalau ada ma-nya di depannya maka dia pasti fi'il. Kalau tidak ada ma di depannya bisa fi'il, bisa huruf jar. Ada kholah hasya. Ini akan antum bahas antum dapatkan di pembahasan huruf-huruf jar. Ada istisna juga. Pembahasan istisna. Mustasna. Baik. Ya ada, kalau ada ma-nya pasti fi'il. Berarti setelahnya maf'ulun bihi-nya. Dan dia fa'ilnya selalu dhamir mustatir. Terus. Ada jam'an. Pasti maf'ulun bihi setelahnya. Ada jam'an saliman. Wa innahu yusatu bil kasrati. Nahu dan abriba Zaidan
والرجال والمسلمات. وكل من أضرب وزيدا والرجال منصوب وعلامة نصبه الفتحة والضمة على آخره. والمسلمات منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وأن تخفض كلها بالكسرة ما عدا الاسم الذي لا ينصرف فإنه يخفض بالفتحة. وما عدا الفعل المضارع فإنه لا يدخله الخفض نحو مررت بزيد والرجال والمسلمات وأحمد. فكل من زيد والرجال والمسلمات مفروض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره. وأحمد مخفوض أيضا وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. وأن المضارع يجزم بالسكون ما لم يكن معتل الآخر نحو لم يضرب. Itu dia ya, mu'talla al-akhir, tidak ada alif lamnya. Itu bukti bahwa alif lamnya itu alif lam bukan alif lam ma'rifah. Kan di matan ada alif lamnya al-mu'talla al-akhir. Kalau di situ mu'talla akhir saja, tidak ada alnya. Alnya bukan al-ma'rifah. Terus. نحو لم يضرب زيد ويضرب فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. فإن كان مقتل الآخر يزم بحق جزم في الماضي مجهول. Jawaban syarat. Fa in kana mutal al-akhir, kalau dia adalah fil mudhari mutal akhir maka dia dijazam. جزم بحق حرف العلة لم يسمع زيد ويسمع فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حق حرف العلة وهو الألف نيابة عن السكون والفتحة التي قبلها دليل عليها. طيب. Qala syarih hafizahullah, saya berkata bahwa al-aslu fil anwa'i al-arba'ati al-mutaqaddimati an turfa kulluha bid-dhammah. Kata beliau, asal pada 4 jenis yang telah berlalu, apa itu? Mufrad, jamak taksir, jamak muannats sama fil mudhari alladhi la yattasil bi akhiri syai'. Kan ada 4. Asalnya pada 4 jenis ini dirofa seluruhnya dengan dhamma asalnya. Paham ya? Contoh, yadribu Zaidun war rijalu wal muslimatu. Contohnya yadribu, ini contoh untuk fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Zaidun contoh untuk isim mufrad, rijal contoh untuk jamak taksir, muslimat contoh jamak muannats. 4 contohnya mewakili semuanya. Fakullun min yadribu wa zaidun wa rijalu wal muslimatu marfu'un. Maka setiap dari kata yadrib, zaidun, rijal, muslimat semuanya adalah marfu'. Alamat rafa'nya adalah dhamma yang nampak pada akhirnya. Jadi semuanya apa? Semuanya di-i'rab dengan harokat dhamma tanpa terkecuali. Jelas ya? Di sini tidak ada kecualinya di sini. Nah, lihat ketika nasab ada kecualinya. Kalau tadi ketika rafa tidak ada kecualinya. Ketika nasab ada kecualinya. Lihat. Wa antum kulluha bil fathati, dan seluruhnya di nasab dengan fathah. Ini asalnya ya. Ma ada jam'al muannatsis salim, jam'al muannatsis salim. Ma ada itu artinya kecuali. Sama dengan ghaib. Sama dengan apa? Illa. Maknanya kecuali.
Jadi seluruhnya dinasab dengan fathah kecuali apa? Kecuali jama' muannas salim. Kenapa? Fa innahu yunsabu bil kasrati, karena sungguhnya dia dinasab dengan kasrah bukan dengan fathah. Jadi dikecualikan satu ya. Kalau tadi seluruhnya rafa dan dhamma tidak ada kecuali. Kalau di sini ketika nasab dia dinasab dengan fathah kecuali jama' muannas salim. Contoh, lan adriba Zaidan war rijala wal muslimati. Saya tidak memukul Zaid, tidak memukul rijal, para laki wal muslimat. Nah, Zaidan apa adriba contoh untuk fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Zaidan contoh untuk isim mufrad, rijal contoh untuk jama' taksir, muslimat contoh untuk jama' nasab. Baik. Lihat di situ. Di antara 4 itu cuma 3 yang dinasab dengan fathah. Ya. Adapun jama' salim dinasab dengan kasrah. Fakullun, maka setiap dari adriba Zaidan wal rijal dia mansub. Alamat nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Sementara al-muslimat dia dinasab juga, tapi alamat nasabnya dengan kasrah sebagai pengganti dari fathah karena dia jama' muannas salim. Baik. Jadi ada kecualinya, diperkecualikan satu. Nah, ketika dijar bagaimana? Ada pengecualian juga ketika dijar. Lihat kata beliau, dan seluruhnya dijar dikhafad dengan kasrah. Ma ada al-ism alladhi la yansarif, kecuali isim alladhi la yansarif. Nah, isim alladhi la yansarif ini kembali ke isim mufrad dan jama' taksir. Berarti sebenarnya yang dikecualikan ada dua, isim mufrad alladzi la yansarif dan jama' taksir alladzi la yansarif, ya kan? Hakikatnya yang dikecualikan ada dua, karena isim alladzi la yansarif ada dua, ada isim mufrad alladzi la yansarif dan jama' taksir alladzi la yansarif. Paham ya? Fa innahu yukhadu bil fathah, karena sungguhnya isim alladzi la yansarif, apakah itu yang isim mufrad maupun jama' taksir, dia dikhafad dengan fathah. Wa ma ada al-fi'l al-mudhari', dikecualikan juga fi'il mudhari'. Sebenarnya dia tidak masuk memang dari awal ya. Karena dia fi'il mudhari' tidak pernah dijar, dikhafad. Jadi pengecualian ini memang tidak apa-apa juga kalau dimasukkan. Tapi kalau tidak disebut pun sebenarnya tidak berpengaruh karena dia keluar dari awal. Kalau dimasukkan fi'il mudhari berarti yang dikecualikan secara rinci ada 3 ya. Secara rinci. Karena sembilan la yansarif tadi dianggap 2. Kalau secara global dia dianggap 2 saja. Paham ya? Fa innahu la yadkhuluhul khafdu. Kata beliau, kenapa fi'il mudhari keluar? Karena fi'il mudhari tidak dimasuki oleh khafad. Ya, nahu marartu bi Zaidin war rijali wal muslimati wa ahmada. Contoh, saya melewati Zaid, ini contoh untuk isim mufrad. Ar-rijal contoh untuk jama' taksir. Wal muslimat jama' nasab wa ahmada. Nah, lihat di situ. Zaid, rijal, muslimat dia dikhafad dengan kasrah. Tapi beliau kurang contohnya, jama' taksirnya kurang yang alladzi la yansarif. Beliau cuma contohkan jama' taksir yang isim alladzi la yansarif yang mufrad saja, ahmada. Ya. Seharusnya ditambah. Ya. Bisa juga saya wa masajidah, saya melewati masjid. Ya. Tidak ada masalah. Kalau masajidah kan jama' taksir dan dia alladzi la yansarif, bisa ditambah 1 supaya lengkap. Maka setiap dari kata Zaid, ar-rijal, muslimat dia dijar dengan tanda jarnya kasrah semua. Alamat jarnya kata beliau kasrah yang nampak pada akhirnya. Sementara ahmada, sedangkan ahmada dia makhfud, dia dijar juga tapi jarnya, alamat jarnya adalah fathah sebagai pengganti dari kasrah. Kenapa dia dijar dengan fathah? Karena dia isim alladzi la yansarif. Baik.
Nah, bisa ditambah dengan masajid ya. Kalau masajid dia dijer juga dengan fathah dan dia isim jamak taksir. Nah, supaya lengkap. Kalau jamak muannas tidak ada ladzi lain sarifnya. Kalau jamak muannas, isim ladzi lain sarif hanya kembali ke isim mufrad dan jamak taksir. Baik, dan di contoh tadi tidak ada fi'il mudhari karena memang fi'il mudhari tidak bisa dimasuki penjer, tidak bisa khafad. Makanya tidak masuk. Nah, kata beliau wa annal mudhari'a. Baik, jadi yang dikecualikan ketika khafad ada dua ya, secara umum ada dua. Isim ladzi lain sarif walaupun kalau dirinci dia ada dua. Nah, yang kedua apa? Fi'il mudhari tentunya keluar. Kemudian jazm, apakah ada yang dikecualikan atau tidak? Nah, dia juga ada yang dikecualikan. Perhatikan, wa annal mudhari'a yujzam bis sukun. Dan bahasanya mudhari dia dijazam dengan sukun. Malam yakun mu'tallal akhir. Selama bukan fi'il mudhari mu'tal akhir. Maksudnya kecuali fi'il mudhari mu'tal akhir, maka dia dijazamnya dengan apa? Dengan penghapusan huruf mu'tal. Nah, beliau di sini kecualikan berapa? Satu saja. Beliau katakan malam yakun mu'tal akhir, selama bukan mu'tal akhir. Seharusnya kalau mau konsisten kecualikan juga isim. Iya. Kan tadi ketika khafad dia kecualikan fi'il mudhari. Iya, ketika jazm seharusnya kecualikan juga isim. Iya. Tapi beliau tidak sebut di sini. Paham ya? Karena isim tidak ada yang jazm. Baik. Contoh lam yadrib Zaidun. Lam yadrib Zaidun. Zaid tidak memukul. Nah, di situ yadrib jazm ya, sahih akhir ya, jazmnya dari sukun. Maka kata beliau yadrib fil mudhari majzum dijazm oleh lam. Alamat jazmnya sukun yang nampak pada huruf terakhirnya. Yadrib nampak sukun. Fa in kana mu'tallal akhiri juzima bi hadfi harfin illah ala khilafil asli. Apabila fi'il mudhari'nya adalah mudhari' mu'tal akhir, maka dia dijazam dengan penghapusan huruf illah, berbeda dengan asalnya, ala khilafil asli, menyelisihi asal. Ala khilafil asli artinya menyelisihi asal. Karena asal fi'il mudhari' dijazam dengan apa? Sukun. Sementara dia dijazam dengan penghapusan huruf illah, berarti menyelisihi asal. Contoh, lam yas'a Zaidun. Lam yas'a Zaidun. Zaidun tidak melakukan sa'i. Baik. Perhatikan kata yas'a, itu dia fi'il mudhari. Kata Syekh, dia fa yas'a, maka yas'a dia adalah fi'il mudhari majzum. Fi'il mudhari dijazam bilam oleh lam. Alamat jazamnya hasfu harfil illah, penghapusan huruf illah. Wa huwal alif, yaitu huruf illahnya adalah alif. Dari mana ditahu? Ya, fathah sebelumnya atau fathah huruf terakhirnya tadi. Niabatan anis sukun, dia alamat jazamnya hasfu harfil illah sebagai pengganti dari sukun. Wal fathatul lati qablaha dalilun 'alaiha, dan fathah yang ada sebelumnya dalil bahwa yang hilang adalah alif. Sebelumnya maksudnya huruf terakhir yas'a. Kan dia huruf terakhir ketika jazam. Kenapa dibilang di situ sebelumnya? Karena kalau versi lengkapnya yas'a, huruf terakhir itu alif, sebelum alif fathah. Itu maksud ucapan beliau. Nah, jadi dikecualikan satu, yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Baik. Jadi yang tidak dikecualikan
hanya ketika rofa, tidak ada kecuali, semuanya di rofa dengan dhamma. Adapun ketika nasab kecualikan satu, ketika khafad dikecualikan sebenarnya satu juga. Tidak usah kita anggap fi'il mudhari. Ketika jer tadi satu ya, ketika jazam cuma satu juga yang dikecualikan. Jadi yang dikecualikan hanya berapa? Hanya satu masing-masing. Ya, semuanya 3. Baik, selesai dari yang kata-kata yang di-i'rab dengan harokat. Sekarang beliau beralih pada pembahasan yang kedua, kata-kata yang di-i'rab dengan huruf, dan dia juga ada 4. Qala rahimahullah, walladhi yurabu bil hurufi arba'atu anwa'i. Dan kata-kata yang di-i'rab dengan huruf ada 4 jenis, sama dengan yang di-i'rab dengan harokat, 4 jenis juga. Apa itu dia yang di-i'rab dengan huruf? Ini sudah kita rinci sebenarnya pekan lalu ya. Baik. Pertama, at-tasniyah, isim musanna. Ya kan? Dia di-i'rab dengan apa? Huruf rafa dengan alif, nasab dan jernya dengan ya. Berarti huruf semua ya. Wa jam'u al-mudzakkar salim, jam'u mudzakkar salim. Betul ya? Rafa waw, nasab dan jernya ya. Berarti pakai huruf semua. Wal asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Asmaul khamsah. Ya, abuka, akuka, hamuka, fuka, dumalin, itu di rafa dengan waw, di nasab dengan alif, dan di jer dengan apa? Ya. Waw, alif, ya, berarti huruf semua. Wa al-af'alul khamsah. Af'al khamsah atau al-amsilatu al-khamsah. Dia rafanya apa? Tetapnya nun, nasab dan jazamnya nun, semuanya huruf. Semuanya apa? Dengan menggunakan huruf. Apa itu semua af'alul khamsah? Beliau jelaskan apa itu af'alul al-khamsah atau amsilatul khamsah, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Beliau pakai wazan di situ ya. Yaf'alani pakai apa ini? Alif itsnain. Taf'alani pakai alif itsnain. Hanya bedanya ada didahului ya dan didahului ta. Yaf'aluna wa jama', taf'aluna wa jama'. Ada didahului ya, didahului ta. Wa taf'alina pasti didahului ta. Ini jumlahnya 5 bentuk. Bentuknya 5 tapi contohnya banyak. Apa namanya? Di pengamalannya banyak, karena semua fiil bisa diwazankan ke sini, ya kan? Semua fiil bisa diwazankan ke sini, fiil mudhari. Baik, makanya disebut amsilatul khamsah atau af'al al-khamsah. Al-muhim bahwa yang di-i'rab dengan huruf tadi ada berapa? Ada 4, musanna, jam' mudzakkar, asmaul khamsah, dan amsilatul khamsah. Ada 4. Beliau rinci, fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tufadu bil ya'i. Adapun tasniyah isim musanna, maka dia dirafa dengan alif, dinasab dan dijer dengan ya. Ya kan? Wa amma jam'ul mudzakkar salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yufadu bil ya'i. Adapun jam'ul mudzakkar salim, maka dia dirafa dengan waw dan dinasab serta dijer dengan ya. Wa ammal asmaul khamsah faturfa'u bil wawi. Adapun asmaul khamsah, maka dia dirafa dengan waw, wa tunsabu bil alif, dinasab dengan alif, wa tufadu bil ya, dikhafad dengan ya. Wa ammal af'alul khamsah, adapun af'alul khamsah atau amsilatul khamsah, maka dia dirafa dengan nun, dinasab dan dijazam dengan bihadfiha, dengan penghapusan nun. Tunsabu wa tujzamu bihadfiha, hanya kembali ke nun, bihadfin nun maksudnya. Paham ya? Baik. Ada pengecualian atau tidak? Tidak ada pengecualian ya. Kalau yang di-i'rab dengan huruf tidak ada pengecualian. Semuanya dia tadi di-i'rab dengan huruf.
Ketika rafa, hanya tanda-tanda rafanya beda-beda ya. Ada yang pakai alif, ada yang pakai waw, ada yang pakai subutun nun. Ya, tapi semuanya huruf. Beda dengan pembahasan sebelumnya, ada yang dikecualikan. Baik, sekolah syarih. Sekolah syarih. Aqulu al-qism alladhi yu'rabu bil huruf al-arba'ati wa hiya al-alif wal waw wal ya wal nun arba'atu asya'. Al-awwal al-musanna hukmuhu an yurfa'a bil alif niyabatan 'an ad-dhammah wa yunsaba wa yujarra bil ya' al-maktub ma qablaha al-maqsur ma ba'daha niyabatan 'an al-fathati wal kasrati nahwu ja'a as-sadiqan wa ra'aytu as-siddiqain as-sadiqain wa marartu bis-sadiqain. الثاني جمع المذكر السالم وحكمه أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب ويجر بالياء المقصور ما قبلها المكتوب ما بعدها نيابة عن الفتحة والكسرة نحو جاء الزيتون ورأيت الزيتين ومررت بالزيتين. الثالث الأسماء الخمسة وحكمها أن ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة نحو جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك. الرابع الأفعال الخمسة وحكمها أن ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة وتنصب وتجزم بحذفها نيابة عن الفتحة والسكون نحو الزيدان يقومان ولن يقوما. والحاصل فيما تقدم أن العلامات الإعراب 14 علامة منها 4 أصول وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم و10 فروع نائبة عن هذه الأصول. طيب وعشرة فروع naibatan. Iya bisa. Asyratu arba'atu usulun asyratu furu'. Baik, terus. Salatun tanubu anid dhammati wa hiya al-wawu wal alifu wan nun Sabitat. Terus. Wa arba'un anil fathati wa hiya al-alifu wal kasratu wal ya'u wan nun al-mahdhufatu wa tnatani anil kasrati wa huma al-ya'u wal fathatu wa wahidatun anis sukuni wa hiya al-hadfu wa qad taqaddama tafsiru dhalika kulluhu ma'al amthilati walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. طيب ثم قال الشارح حفظه الله أقول saya berkata bahwa al-qismu alladhi yurab bil huruf al-arba'ati wa hiya al-alif wal waw wal ya wan nun arba'atu asya'a. Bagian yang diirab, maksudnya bagian kata-kata yang diirab dengan huruf yang 4. Apa itu huruf yang 4? Yaitu huruf alif diirab dengan huruf alif, diirab dengan waw, diirab dengan ya, diirab dengan nun, diirab dengan huruf yang 4. Ada berapa kata yang diirab dengan huruf yang 4? Arba'atu asya'. Ada 4 perkara sebagaimana yang disebutkan di matan tadi. Yang pertama adalah isim musanna. Hukmuhu dan hukumnya isim musanna dia dirafa dengan alif sebagai pengganti dari dhammah. Dia rafa dengan alif. Wa yunsaba wa yujarra bil ya'i dan dinasab serta dijar dengan menggunakan ya.
Ya yang bagaimana bentuknya? Ya yang di fathah sebelumnya dan di kasrah setelahnya. Ini untuk membedakan dengan jamak mudzakkar ya. Kalau jamak mudzakkar sebaliknya di kasrah sebelumnya, di fathah setelahnya. Kenapa dia dijar dengan dinasab dan dijar dengan ya? Niabatan anil fathati wal kasrati. Sebagai pengganti dari fathah. Apa maksudnya? Sebagai pengganti dari fathah dan kasrah. Maksudnya sebagai pengganti dari fathah ketika nasab dan sebagai pengganti dari kasrah ketika jar. Kan tadi digandengkan yunsabu wa yujarru. Makanya di sini juga digandengkan. Ya, niabatan anil fathati wal kasrah. Paham ya? Jadi dia pengganti fathah ketika nasab dan pengganti jar ketika khafat atau pengganti kasrah ketika khafat. Baik, contoh jaa as-sadiqani. Ya, ini as-sadiqani contoh isim musanna ketika rafa. Terdatang dua orang yang berteman, bersahabat. Wa ra'aitu as-sadiqaini. Saya melihat dua orang yang bersahabat, dua orang yang berteman. Di situ contoh isim musanna yang nasab. Wa marartu bi sadiqaini. Ini contoh isim musanna yang jar. Sama-sama pakai ya tapi beda amilnya. Satu amil nasab, yang satunya amil jar. Baik. Asani yang kedua, kata yang diirab dengan huruf adalah jamak mudzakkar salim. Dan hukumnya dia dirafa dengan waw. Sebagaimana dimaklumi, jamak mudzakkar salim dirafa dengan waw sebagai pengganti dari dhammah. Dan dinasab serta dijar dengan ya. Ya yang bagaimana? Di kasrah sebelumnya, di fathah setelahnya. Sebagai pengganti dari fathah dan kasrah. Maksudnya sebagai pengganti dari fathah ketika nasab dan sebagai pengganti dari kasrah ketika jar. Seperti tadi. Contoh, jaa az-zaiduna wa ra'aitu az-zaidina wa marartu biz-zaidina. Baik, jaa az-zaiduna contoh untuk jamak mudzakkar yang rafa pakai waw, dan ra'aitu az-zaidina contoh untuk fi'il mudhari nasab pakai ya, dan biz-zaidina marartu biz-zaidina contoh untuk jamak mudzakkar yang jar tentunya juga pakai ya. Baik. Paham ya? Ini saya kira mudah, pembahasan yang gampang. Yang ketiga, al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Hukumnya dia dirafa dengan waw sebagai pengganti dari dhammah dan dinasab dengan alif sebagai pengganti dari fathah dan dijar dengan ya sebagai pengganti dari kasrah. Ya, rafa waw, nasab fathah alif nasab alif dan jarnya ya. Contoh jaa abuka. Ini contoh untuk rafa pakai waw dia. Wa ra'aitu abaka. Contoh nasab pakai alif. Wa marartu bi abika. Abika. Dia jar pakai ya. Nah. Abuka, abaka, abika. Baik. Kalau memanggil apa? Kalau memanggil akan datang nanti pembahasan munada ya. Ya. Kalau kita hantam Abu semua kita. Abu Muhammad. Padahal seharusnya Aba Muhammad kalau dipanggil. Makanya pas ke Saudi atau Yaman salah terus. Karena sudah terbiasa. Ya, panggil Abu terus walaupun dia panggil. Seharusnya Aba kalau dia panggil. Nah, kalau mudhof nanti akan datang rincian. Kalau mudhof menilai kan Abu Zaid, Abu Muhammad itu mudhof menilai. Karena asmaul khamsah pasti apa? Pasti mudhof. Makanya kalau mudhof menilai, kalau dipanggil dia nasab. Dibaca nasab. Sama Ibnu Abbas,
dibaca ibna, kalau dipanggil ibna, seperti Ustadz Ibnu Yunus misalnya, ibna kalau dipanggil. Baik. Paham tadi ya? Semuanya di i'rab dengan huruf rafa dengan waw, nasab pakai alif dan jar pakai ya. Kemudian yang keempat, af'al al-khamsah. Hukumnya dia af'al al-khamsah, tamthilatul khamsah, di rafa dengan tetapnya nun, sebutun nun. Sebagai pengganti dari apa? Dari dhammah. Karena asal dari rafa itu dhammah. Di nasab dan dijazam dengan bihadfiha, penghapusan nun. Sebagai pengganti dari fathah dan sukun. Maksudnya fathah dan sukun apa? Fathah ketika nasab dan sukun ketika jazam. Pengganti fathah ketika nasab dan pengganti sukun ketika jazam. Contoh, az-zaidani yakuman, dua zaid berdiri. Walan yakuma, dan keduanya tidak berdiri. Walam yakuma, dan keduanya belum berdiri. Baik, lihat di situ yakumani, yakuma, dan yakuma. Nah, yakumani rafa, contoh untuk rafa. Lam yakuma, contoh untuk nasab. Lam yakuma, contoh untuk jazam. Nah, sama, yakuma yang pertama dan yang kedua sama lafadznya, tapi beda amilnya. Satu amil nasab pakai lan, satunya pakai amil jazam lam. Jelas ya? Jadi bisa dibedakan i'rabnya. Walaupun sama bentuknya, tapi i'rabnya beda dilihat dari amilnya. Baik. Yang permasalahan seperti ini gampang untuk pahami sekarang, tapi waktu awal-awal bingung. Ya. Isim apa misalnya musanna, nasab dan jarnya pakai ya. Bagaimana dibedakan? Selalu tanya. Ya kan? Bagaimana dibedakan kalau awal-awal belajar? Pusing, tapi dengan berjalan waktu ternyata gampang dibedakan, tinggal lihat apanya? Tinggal lihat amilnya. Baik. Nah, selesai. Walhasilu mimma taqaddama anna alamatil i'rabi arba'a asyrata alamatan. Walhasil, kesimpulannya dari apa-apa yang telah berlalu, bahwa tanda-tanda i'rab arba'a asyrata. Tanda-tanda i'rab adalah 14 alamat. Arba'a itu arba'a mabni ya, asyrata alamatan tamyiz. Arba'a asyrata mabni dia, angka 11 sampai berapa? 19. Ya, walaupun fi mahalli rafa di situ, khabar anna. Khabarnya anna. Sesungguhnya tanda-tanda i'rab adalah 14 tanda, ya kan? Alamat kan jam muannas. Nasab dengan kasrah. Barusan lewat tadi. Anna alamati al-i'rabi arba'u. Seharusnya kan begitu. Khabarnya anna, tapi karena dia mabni, makanya arba'a asyrata alamatan itu tamyiz. Kaidahnya apa? Isim setelah angka, setelah bilangan tamyiz. Jadi kesimpulannya kata Syekh dari apa-apa yang telah berlalu tadi, bahwa tanda-tanda i'rab ada 14 tanda. Minha arba'atun usulun. Minha diantaranya ada 4. Apa? 4 adalah asli. Baik. 4 adalah asli. Wahya ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu lin nasbi wal kasratu lil jarri was sukunu lil jazmi. Apa itu tanda asli? Tanda asli itu rafa. Kalau apa dhamma ketika rafa, tanda aslinya dhamma kalau rafa. Fathah kalau nasab, kasrah kalau jar, sukun kalau jazm. Itu tanda asli. Makanya selalu rafa identik dengan dhamma, nasab identik dengan fathah, jar identik dengan kasrah, dan jazm identik dengan apa? Dengan sukun. Sebab dia tanda asalnya. Wa asyaratun furu'un.
Wa asyaratun furuun, dibaca asyaratun. Hah? Disukun itu kalau belasan. Disukun sinnya kalau belasan. Misalnya tadi arba'a asyrata, ahada asyrata, isna asyrata. Kalau dia angka belasan, maka kata 10 sinnya disukun. Tapi kalau sendiri 10 saja, maka di fathah, diharokati asyara. Itu kalau ada tamar butonya. Kalau tidak ada tamar butonya, kebalikannya. Kan ada asyrun. Asyrun 10 juga. Asyrun kalau angka 10, asyrun disukun sini. Tapi kalau sudah jadi belasan, justru di fathah. Ahada asyara. Kebalikannya yang pakai tamar buto. Kalau pakai tamar buto, disukun kalau belasan, di fathah kalau sendiri. Kalau yang tidak ada tamar buto, terbalik. Paham ya? Ada di Utamima disinggung di Utamima. Jadi cara baca beda, walaupun orang kadang sapu rata saja. Iya. Wa asyaratun furu'un. 10 adalah cabang. Kan tadi usul, asli, tanda asli ada 4. 10 kan semuanya 14. Beliau katakan semuanya berapa tanda? 14. Di antara 14 ini 4 asli, 10 cabang. Furu'un naibatan an hadhil usul, sebagai pengganti dari yang asli ini, maksudnya yang asli tadi, yang 4 tadi. 10 ini dirinci lagi. 10 kan cabang. Dirinci lagi. Salatun tanubu anid dhammah, 3 pengganti dhammah. Apa itu pengganti dhammah? Waw, alif, nun tsabita, maksudnya thubutun nun. Arbaun anil fathah, 4 pengganti fathah. Sebenarnya ini antum sudah hafal. Kan kemarin tanda rafa ada berapa? Ada 4, 1 asli, 3 pengganti. Makanya sih salatun tanubu anid dhammah. Tanda nasab ada berapa? 5, 1 asli, 4 pengganti. Makanya beliau katakan di situ arbaun anil fathah, 4 pengganti fathah. Apa itu? Alif, kasrah, ya, dan nun al-mahdhufan, maksudnya hadfun nun. Kalau tanda jer berapa? 3, 1 asli, 2 pengganti. Makanya beliau katakan wasnatani anil kasrah, 2 pengganti kasrah, yaitu ya dan fathah. Kalau jazam ada berapa tandanya? Ada 2 kalau tidak dirinci penghapusannya. 2. Makanya beliau katakan wahidatun anil sukun, 1 pengganti sukun. Karena cuma 2 tandanya, 1 asli, 1 pengganti. Ya. Wahya al-hadfu. Apa itu pengganti? Yaitu hadfu. Walaupun hadfu ini ada 2, hadfu nun dan hadfu harfil illah. Baik. Wa qad taqaddama tafsilu dzalika kullihi mal amtsilah, dan sungguh telah berlalu rincian seluruh hal tersebut disertai dengan contoh-contohnya. Sudah berlalu ya di alamat rafa, sudah berlalu di alamat nasab, sudah berlalu di alamat jar, sudah berlalu di alamat jazm, sudah berlalu semua contoh-contohnya. Di sini kan cuma kesimpulan dari apa yang telah berlalu. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmatnya segala perkara, segala kebaikan itu menjadi sempurna. Sudah ya, selesai. Dengan ini alhamdulillah alamat i'rab kita akan masuk besok di i'rab fi'il. I'rab fi'il. Pembahasan beliau akan singgung pembahasan fi'il madhi, mudhari dan amr. Kemudian setelah itu fokus ke fi'il mudhari, i'rab fi'il mudhari, karena dimaklumi bahwa yang murab dari fi'il hanya fi'il apa? Hanya fi'il mudhari. Beliau akan sebutkan nanti penasab, akan sebutkan penjazm.
kapan fi'il mudhari rafa, kapan fi'il mudhari nasab, dan kapan fi'il mudhari jazm dibahas di sini. Setelah bahas i'rab fi'il mudhari, baru hafal i'rab isim. Baru bahas i'rab isim. Ini sudah masuk di inti pembahasan. Jadi sebenarnya yang lalu-lalu itu hanya pendahuluan. Paham ya? Karena inti dari pembahasan nahwu itu i'rab. Dan yang di-i'rab fi'il mudhari dan isim. Fi'il mudhari dan isim. Oke, ada pertanyaan? Hah? Al-Maksuri dia naat itu. Mana? Taib. Al-maftuhi ma qablaha. Ya yang di fathah. Ya yang di fathah huruf sebelumnya. Al-maksuri, naatnya lagi dia tadi. Yang di kasrah huruf setelahnya. Ya yang di fathah huruf sebelumnya dan yang di fathah itu naat keduanya. Baik. Tafa'ala. Yatazakka dari kata tazakka ya asalnya tafa'ala. Tazakka tafa'ala yatafa'alu. Atik. Fil amr. Apa tadi? Atik. Oh. Atik. Dari kata ati abaka. Dari kata af'ala. Wazan af'al. Af'ala kan yuf'ilu. Af'il kan? Dari akroma. Akroma yukrimu apa fil amarnya? Akrim sama. Atau asalnya. Hilang hamzahnya sama dengan akoma. Atau ini harus memang sering latihan kalau yang mutal-mutal. Dia sama dengan akoma. Akoma yutimu akim atau yutiu atim. Karena yutiu. Kalau kita kan ambil dia dikembalikan hamzahnya. Jadi atio sukun ketemu dua sukun hapus. Jadi ati abaka. Tatilah ayahmu. Yazakka sama juga wazannya. Hanya tadi rubah jadi za. Yang itu hilal juga. Tapi belum kita pelajari di buku panduan. Kan? 96, kenapa? Yang setelah yurfa ada di situ ini wa yusalah atau yusalah atau dengan baik. Ya atau. Ya yurfa bil wawi. Misalnya yang kalimat setelahnya. Ya, yurfa bil. Nah. Ayurfa bil wawi, dia rafa dengan waw wa ayun soba, asalnya begitu. Ada yang lain? Apa itu?
65. Apa itu? Pada baris kedua, Hmm. di bawahnya aku, Ya. kata karena fungsi. Saya sebelumnya kebanyakan fungsi karena saya kira lebih dari tahu. Beda, maf'ul bihi-nya nanti gabungannya jumlah anna. Kan pernah saya singgung itu. Jumlah anna itu bisa jadi maf'ul bihi. Maka beliau menyebutkan, apa yang beliau sebutkan? Bahwa dia ada 5 tanda. Jadi fungsi Khobarnya anna. Nanti maf'ul bihi-nya jumlah anna. Ya. Jumlah anna kayak itu sama dengan jumlah an. Ya, anna dan anna itu huruf masdariyah sama juga dengan an. Huruf masdariyah juga. Jadi maf'ul bihi-nya mulai dari bahwa itu. Itu kan beliau sebut apa fadzakar, maka beliau menyebutkan. Apa beliau sebutkan? Bahwa. Nah, itulah yang disebut. Itu objeknya. Yang lain Kita tafsir dari kuning, mulutnya itu kuningnya. Wadah dari tadi. enggak, dia taukid. Tafsilu dzalika kullihi. Dan rincian akan hal tersebut seluruhnya itu pernah lewat atau tidak? Taukid sudah di buku panduan ada semester 1. Hah? Iya, taukid kan seperti jaa al-qaumu kulluhum. Fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'in. Kulluhum itu taukid namanya. Nanti akan datang lagi pembahasannya. Taukid ada 2, taukid lafzi ada ma'nawi. Hah? Ma'nawi. Kenapa? Taukid dzalika. Dzalika kan maf'ul apa? Mudhafun ilaih. Mahal jarri. Rincian hal tersebut itu banyak. Iya. Makanya dikuatkan kullihi seluruhnya. Paham ya? Rincian hal tersebut seluruhnya. Sudah? Yang lain? Tanya saja irobnya kalau tidak tahu ya. Antum persiapkan irobnya, kalau tidak tahu tanya. Karena kalau saya tanya, kayaknya habis waktu kita, tidak selesai Ramadan kita. Di sini kalau sudah di rumah punya tafsir, kebanyakan yang dihukumi manas. Seperti hal menjadi huruf. Iya, jamak taksir kan saya kira sudah pernah sering saya sebut jamak taksir itu muannats majazi. Jadi otomatis kalau sudah dirubah jamak taksir jadi muannats majazi. Muannats majazi itu bisa domirnya bisa laki-laki bisa perempuan. Jelas ya? Lain? Semua jamak taksir muannats majazi. Domirnya bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau muannats hakiki baru domirnya pasti perempuan dia. Walaupun ada syaratnya juga. Apa perbedaan itu misal dengan masal? Hah? Misal dengan Ada 3 itu. Misal, masal. Kalau mislun itu contoh. Ya. Misal juga artinya contoh. Kalau masal perumpamaan. Masalan umpamanya. Kita paham? Masal artinya umpama, perumpamaan. Daraballahu masalan. Allah membuat perumpamaan. bagi yang semua juga begitu yang tadi namanya.
Ya asalnya isim, kalau bukan isim lazim yang syarf ditanwin. Kalau kecuali masuk alif lam atau mudhaf maka tidak ditanwin. Kalau ini usul. Arbaatun Nah, ini bagus. bukan naat. Tidak bisa jadi naat. Usul itu jama dari aslun, masdar dia. Mana tadi? Terakhir tadi ya. Minha arbaatun. Usulun sebenarnya situ bisa dibalik katanya. Arbaatun minha usulun. 4 diantaranya adalah asli. Begitu asal katanya. Paham ya? 4 diantaranya kan 14. 4 diantaranya adalah asli. 10 diantaranya adalah cabang. Jadi dia mubtada khobar. Tapi mubtadanya nakiro karena ada minhanya. Minha itu dihukumi sebagai naatnya. Karena mubtada itu bisa nakiro kalau ada naatnya atau ada mudhofun ilaihinya. Tidak pernah ya? Baik. Yang lain? Kalau asyaratun sama ya, asyaratun furu'un. Maksudnya asyaratun minha furu'un, 10 diantaranya cabang. Kalau naibatan, nah itu hal. 10 diantaranya adalah cabang dalam keadaan sebagai pengganti asli, pengganti yang asal. Tidak bisa. Maf'ul li ajli itu masdar. Kalau nanti akan datang rincian-rincian ini. Tenang saja, antum bisa nanti bedakan mana tamiz, mana maf'ul li ajli, mana hal. Kalau dulu hanya singgungan saja semester 1. Antum mungkin belum bisa bedakan satu dengan yang lainnya, tapi insyaallah di sini akan dibedakan. Oh, hal itu harus kata sifat sama dengan naat dia. Kalau maf'ul li ajli tamiz dia biasanya masdar. Paham ya? Baik, sudah.